baru satu tahapan, Iya. tahapan verifikasi dan tahapan pendaftaran dan verifikasi kan padahal kalau kita di bagian teknis itu dari awal sampai akhir. Itu karena kita pemilu serentak ya. Iya. Pemilu serentak, pilkada serentak, jadi proses cetak surat suara. Iya, surat suara. Itu dihandle. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam acara Podcast KPU Kota Kediri. Podcast sebagai sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi pemilu dan pemilihan khususnya di area Kota Kediri. Bersama saya, Iza Afkarina, selaku host yang akan menemani teman pemilih yang ada di rumah beberapa menit ke depan. Dan hari ini tentunya spesial karena saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani dengan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Kediri. Selamat datang Bapak Ibu. nggak ada horinya ya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Mas bisa memperkenalkan diri masing-masing kepada teman pemilih yang ada di rumah. Ya, terima kasih Mbak Iza. Saya kira ini kesempatan pertama bagi teman-teman di Subbagian Teknis dan Hukum KPU Kota Kediri untuk tampil. Karena selama ini teman-teman ini kan mahasiswa hukum, Mbak Nili, semuanya adalah orang-orang yang di belakang layar. Nah, kenapa hari ini saya memberikan kesempatan teman-teman ini berada di depan layar? Tujuannya ya seperti itu, untuk memperkenalkan kepada khalayak masyarakat Kota Kediri bahwa ini loh tim kita Subbagian Teknis dan Hukum di KPU Kota Kediri. Numpang nampang ya semuanya. Nah, sekaligus hari ini saya numpang untuk cerita-cerita sedikit tentang berbagai hal yang kami jalani selama menjadi petugas yang memfasilitasi Bapak Ibu Komisioner KPU Kota Kediri, terutama di bagian teknis dan di bagian hukum, tentang selama ini apa sih yang lika-likunya, suka, senangnya, duka, dan sebagainya, berbagi cerita. Jadi ini nanti menjadi bukan curhat ya, tapi ya kita butuh untuk berekspresi sedikit. Betul. Itu. Gini, kita perkenalan dulu ya. Saya di Subbagian Teknis dan Hukum hari ini punya 3 staf. Yakni mulai dari yang paling senior sendiri itu ada Senior. Bu Naili Himairani. Beliau ini satu alma mater kampus dengan saya di Universitas Diponegoro. Dan cilakanya beliau ini adalah kakak angkatan saya. Oh, kenal dekat berarti ya Bapak ya? Enggak sedekat itu. Jadi kak saya itu kalau menurunkan disposisi memberikan nanti kadang, waduh saya ketemu Harus senior berhormat saya. senior Saya nih, harus- senior yang mana dulu? Saya harus menyusun bahasa yang paling halus dan paling ini untuk supaya beliaunya ini tetap bisa ini ke saya kan gitu. Satu Gitu ya. komando, satu tujuan. Gitu ya. Yang kedua, senior yang kedua Junior. ini adalah Gak mau dia Masih disebut senior. senior. Halo teman-teman. mahasiswa kok ini kalau dibilang baru juga tidak terlalu baru karena beliau ini masuk sejak 2023. Dibilang lama juga nggak lama sekali. Tapi saya kira sudah pantas untuk Dibilang dianggap senior. sebagai senior. Ya. Kalau dalam kepangkatan itu apa? Madya. Madya. Oh. Ya, Yang berikutnya yang ketiga ya. ini host kita, Mbak Iza Karina. Saya yang paling muda di sini teman pemilih ya. Tahun berapa Mbak Iza? Masuknya atau? Masuknya baru tahun kemarin teman pemilih Nah, ini yang paling 2025. Yang paling junior, yang paling fresh, dan kayaknya sudah siap untuk menghadapi 23 Ya, insya Allah. Harus siap. Siap nggak siap harus siap. Ngomong-ngomong cerita 2359 ini, Mbak Iza yang belum pernah mengalami, tapi sudah banyak mengalami cerita-cerita yang
dengan tanda kutip, waduh besok gimana ya kan. Iya, mungkin teman pemilih ini harus tahu Bapak, apa sih itu? Gitu, bagaimana? Tapi jangan dibedah hari sekarang, nanti ada segmennya sendiri. Baik. Sekilas, kalau kita bicara tentang sebagian teknis dan hukum, normatifnya emang acuannya itu adalah PKP 14/2023. Tapi kalau teman-teman baca secara letterlek, mungkin tidak akan bisa membayangkan keriuhan yang harus diemban oleh dari sebagian teknis dan hukum. Kalau kita baca kan normatif sekali kata-katanya, redaksionalnya gitu. Membuat analisa, melakukan koordinasi, merancang surat keputusan, membuat dokumentasi hukum. Saya kira sama teman-teman itu untuk dapat membayangkan apa yang harus diemban oleh sebagian teknis hukum, tidak akan dapat menemui gambarannya. Tapi kalau kita kasih contoh semacam lika-likunya permasalahan yang pernah kita hadapi, ya itu nanti baru bisa dibayangkan. Oh iya, saya lupa, di antara 3 staf ini teman-teman pasti butuh gambaran ini memegang siapa, ini memegang siapa, ini memegang siapa sih kan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau langsung saja kepada yang bersangkutan. Boleh nih, dimulai dari Ibu dulu. Yang paling senior. Aduh, aku jadi bingung ya dibilang senior. Aku sebenarnya nggak mau loh dibilang senior, karena kelihatan tua sendiri. Halo teman pemilih, nama saya Nelly. Beberapa bapak ibu komisioner tuh ada yang manggil saya Mimin. Kenapa? Karena dulu waktu belum Kota Kediri kan dulu tuh dikit banget pegawainya. Jadi kebetulan saya di teknis. Kalau dulu sebelum tahun 2026 ini ya Pak Surya ya, kita itu teknis sama Parmas jadi satu. Terus kemudian dirubah menjadi teknis dan hukum. Nah, ketika teknis dan Parmas itu stafnya Pak Surya itu tinggallah sebiji, seorang diri saya ini. Jadi saya memegang istilahnya banyak aplikasi seperti Sipol, Silon, kemudian Sidapil, dan medsosnya. Nah, setelah itu datanglah seorang siswoko. Gitu ceritanya, kenapa saya punya, ada sebagian yang memanggil saya dengan sebutan Mimin. Saya masuk ke Kota Kediri, KPU Kota Kediri itu tahun 2016. Sebelumnya saya di KPU Tulungagung. Nah, bergabung dengan Pak Surya menjadi stafnya Pak Surya itu tahun 2018. Waktu itu pilkada ya Pak Surya ya. Karena Pak Surya kebingungan, stafku kurang gitu, akhirnya comotlah diriku yang sebenarnya dihukum ya, aku dihukum, tapi aku tidak melakukan kesalahan gitu. Terus akhirnya ditariklah aku masuk ke teknis sampai sekarang. Gitu deh kenalannya. Oke, jadi seru ya berarti Bu, ketemu di perkuliahan, ketemu lagi di kantor. Enggak, kalau di kuliah nggak pernah ketemu, kita nggak kenal ya Pak ya? Oh, kamu aja yang nggak kenal. Bapak kenal aku. Iya betul. Oke, boleh dilanjut dengan Mas Siswoko. Iya ini. Halo teman pemilih, nama saya Siswoko. Kebetulan saya di KPU itu masih baru ya, tahun 2023. Kalau untuk saya itu masih baru, karena belum ada sampai 5 tahun. Artinya 1 masa pemilu. 1 masa pemilu itu sebenarnya sudah cukup ya Pak Surya ya, Iya, untuk saya disebut belum. senior. Iya. Ayolah, kamu mau jadi senior bersama aku. Ya. Dulu waktu di sini kan udah waktunya tahapan ya. Nah, saya kan masuk itu barengannya berempat. Nah, kebetulan pada saat masuk itu kita masih bingung job desk-nya apa, pekerjaannya apa. Tiba-tiba langsung ya udah dikasih apa? Banyak aplikasi. Enggak, maksudnya udah dibagi. Oh, kamu masuk di Tekbu, masuk dulu Tekmas ya. Kamu masuk di Tekmas. Nah, pada saat masa pemilu, kalau memegang aplikasi itu pada saat penghitungan suara. Silon kan
Pak Surya masuk silon saya silon. megang masih operator, maksudnya nggak penuh. Oh, kalau iya. megang penuhnya saya di sirekapnya. Kan sharing ya habis Iya. itu ya setelah penetapan peserta pemilu tahun 2022 terus Pak Sis masuk di Masuk. 2023 itu kita nerima ini kan tahapannya Tahapan. nerima calon Sudah mulai Calon, tahapan. udah mulai calon. Itu kan calon. masih belum tahu sih silon itu apa kan masih Iya, belum iya, tahu iya. gitu. Nah, dan penuhnya itu di saat penghitungan suara Penghitungan di suara. sirekap itu. jadi Gitu. gongnya Iya, istilahnya ya di pemilu dan di pilkada. Ya alhamdulillah semuanya lancar gitu. jalan lancar. Berarti sekarang sudah banyak menguasai ya Pak Sis ya? Oh ya dia sudah jadi Belum. penguasa air, laut apa kalau avatar itu ya darat, laut dan udara. Semua komponen Iya. berarti. Avatar. Kalau dulu itu 2023 ini kan jadi angkatannya pertama kali tenaga pendukung itu masuk. Iya iya betul. 4 orang. Tambahan. 4 orang ya Dan tadi. 4 orang ini selalu menjadi pasukan sapu bersih. Iya. Kalau di subbagian masing-masing, nah, Mas Sis ini yang bagian pasukan sapu bersihnya. Mulai dari desain. Dulu kan di Parmas juga, nah itu kan juga kerepotan bantu sama Bu Nelly, mimin satu-satunya, mau nggak mau kan juga Harus dibantu. harus dibantu, Iya, iya, gitu. betul. Kenapa saya bilang pasukan sapu bersih? Karena dia itu mengatasi semua, mulai dari mendesain, mulai dari Iya, urusan iya. aplikasi, Iya. mulai nanti dari urusan lapangan, mulai apa? Oh verifikasi faktual Verfaknya belum dia ya? nggak ikut. Verfak sudah berjalan, saya masuk di sini Kan sudah mau selesai itu tahapan pencalonan 2022 itu. Mas. Baik, gitu. Tadi kita sudah menyinggung beberapa hal-hal yang memang terjadi di pemilu atau pemilihan sebelumnya. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan Mas bisa nih menceritakan atau flashback ke tahun-tahun belakang tentang penyelenggaraan pemilu yang ada di KPU Kota Kediri Jangan ini. dulu. Kan masih ada Isa Karim. Oh iya. Saya sudah berkenalan. Sebagai junior, Perkenalkan Iya. lagi sebagai Walaupun- juniornya. Belum mengalami satu pun tahapan, kita juga patut. Perasaanmu gimana nih? Nah, Perasaanmu. kesannya. Kira-kira Kenapa imajinasinya, bayangannya itu apa yang diharapkan? Wah, ditodong. Waduh. Dan apa Di list pertanyaannya nggak ada loh Pak Surya. Iya, Ini keluar dari konteks. betul. Enggak, maksudnya gini. Jadi, kita kan memperkenalkan diri ke khalayak. Ya, kepada Masyarakat, teman pemilih ya. yang ada di rumah. Siapa itu Mbak Nelly, siapa itu Mas Sis, siapa itu saya. Iya, iya. Dan satu yang belum. Iya, jadi teman pemilih, saya kebetulan baru masuk ke KPU Kota Kediri itu di bulan Juni di tahun 2025. Ya, jadi sekitar 6 bulan yang lalu, mungkin belum banyak hal-hal yang saya lalui di sini. Selebihnya saya setiap harinya juga membantu Bu Nelly, membantu Pak Surya, membantu Mas Sis terkait tupoksi-tupoksi yang ada di teknis dan hukum. Nah, kedepannya juga tentunya saya juga perlu bimbingan nih dari senior-senior saya yang ada di sini. Saya mau jadi host bentar. Ya, boleh, silahkan Bapak. Kenapa Mbak Isa dulu memilih untuk mengikuti seleksi di KPU. KPU. Nah, Nah, itu yang patut di ini. Waduh, Teman pemilih juga pengen tahu kan? pengen tahu. ini jawaban jujur atau bohong, Bapak? Dua-duanya Jujur. boleh deh. Bohong deh. Bohong aja. Bohong. Ya, jadi pendaftaran CPNS 2024 itu dibuka di bulan Agustus. Jadi saya itu baru wisuda bulan Julinya, Bapak. Jadi belum ada 1 bulan. belum 1 ada. bulan fresh graduate ya, Ibu. Itu saya langsung mengikuti CPNS. Terus saya cari-cari formasinya yang ya namanya juga baru anak lulus wisuda, kita maunya kan langsung mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya ya. Saya cari di mana instansi yang memperoleh banyak pegawainya. Oh, Kebetulan yang kursinya nggih. banyak. Kebetulan KPU Jawa Timur ini ada kurang lebih 75 untuk Sarjana hukum. iya, untuk bukan hanya sarjana hukum. Formasi pemilihan perundang-undangan itu. Sebelumnya saya hanya tahu KPU itu lembaga yang mengurusi pemilihan. Iya, jadi ketika masuk di sini itu jadi terbuka wawasannya, Mas. Banyak hal yang diketahui. Tapi meskipun baru, Mbak Iza ini mumpuni juga beberapa konten yang ada di JDIH
Itu karyanya Mbak Iza. Aduh, jangan begitu Ibu. Iya, karena dia tuh punya ide-ide yang kadang kita Betul, juga kehabisan betul. gitu ya. Ternyata dia ada idenya gitu loh, fresh tiba-tiba mencoba aku mau bikin Gen ini. Z kan banyak ide-ide kreatifnya juga. Iya, kan? betul. Iya, kalau kita kan sudah. Meskipun baru tapi sudah Iya. sudah kelihatan lah. Harus memang teknik itu harus ada yang Gen Z-nya. Bisa bikin konten. Satu-satunya Gen Z Pegang ya. SPIP juga Mbak Iza ini. Iya. Ya sharing gitu. Lumayan, sudah lumayan. Tinggal nanti ada pemilu, jleng, siap. Nah, sekarang itu tadi harapannya. Sekarang ketakutannya apa? Ketakutannya karena sebelumnya saya belum ada pengalaman sama sekali ya teman pemilih di bidang ini, dan mungkin untuk tahun depan sudah memasuki tahapan pemilu, tentunya saya perlu banyak belajar dari senior-senior saya yang ada di sini. Perlu tahu cerita-cerita pemilu dan pemilihan ke belakang supaya nantinya bisa saya jadikan bekal nih, saya jadikan pelajaran. Oh, tahun depan itu seperti ini, seperti itu, Bapak. Iya, kan lebih enak kan? Kan masih pasca pemilu. Iya, Belum masuk tahap. masih mempunyai rentang waktu belajar yang Jadi kan masa cukup. belajar kan banyak. Sedangkan Betul. pada saat saya masuk kan langsung itu. Kaget waktu itu. Istilahnya mau Dia curhat ya. ngegas langsung pol gitu ya. Langsung. Ini Oh, curhatannya masih sama kayak ini. Iya, iya. Itu curhatnya Masih teman-teman curhat. juga itu, Pak. Jadi teman-teman berempat semuanya sama curhatnya. Iya. Begitu masuk langsung gas. Satu tantangan juga ini. Iya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Iza. Baik, nah tadi mahasiswaku sudah menceritakan sedikit-sedikit curhatan hatinya nih teman pemilih terkait flashback tahun-tahun ke belakang pemilu dan pemilihan yang ada di Kota Kediri. Nah sekarang mungkin kita bisa lebarkan lagi ceritanya, bagaimana nih apa yang terjadi di tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya di masa pemilu. Silahkan, monggo. Siapa yang mau mulai bercurhat kepada teman pemilih? Pak Surya dulu. Yang paling senior dulu. Iya Pak Surya. Sini. Oh iya, iya. Kalau saya gini, jadi kita mencoba untuk mengingat-ingat di masa-masa yang paling berat ya, Mbak Nelly. Iya, iya. Tahun Paling 2000. 22. Iya. Ya, 22 mulainya 22. Karena kita di sebagai tekmas dulu istilahnya, teknis dan Parmas. Parmas. Bukmas apa? dan saya itu hanya memiliki satu staf PNS bersama Pak Nelly ini. Sebelumnya ada Mas Zainuddin Mahfud, cuma kemudian di perjalanan beliaunya mendapatkan promosi Ya. ke KPU Kabupaten Blitar. Nah, justru di masa-masa ini kita hanya diberikan amunisi satu staf saja. Adanya itu tinggal Adanya itu aja. itu Karena adalah terbatas. masa-masa paling terberat. Karena tahapan pertama yang kita hadapi adalah tahapan yang paling panjang dan paling melelahkan, yaitu tahapan pendaftaran verifikasi partai politik. Tahapan yang paling panjang dan paling melelahkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena prosesnya itu mulai dari kita Nerima. belum kita proses di belakang meja dan proses di lapangan yang sama-sama beratnya. Jadi kalau kita ingat-ingat itu kan regulasi Verpol itu, pendaftaran Verpol itu kan ada syarat minimal keanggotaan. Syarat minimal keanggotaan itu adalah satu partai harus memiliki minimal 1.000 anggota atau 1/1000 dari daftar jumlah penduduk. Artinya kalau ada yang 17 parpol saja yang mendaftar, maka kita akan menghadapi 17.000 daftar keanggotaan parpol. Bisa dibayangkan kita itu dengan sipol melakukan verifikasi administrasi itu harus melihat ribuan nama di depan layar selama sepanjang proses tahapan Vermin melalui sipol itu. Jadi beratnya ada di situ tantangannya. Yang kedua, kita itu tidak punya banyak staf yang familiar secara IT. Betul. Jadi Bisa kita karena harus- terbiasa. Nah, Kebanyakan betul. gitu.
Jadi saya nggak bilang ahli ya, tapi familiar secara IT. Bayangkan aja satu kantor hanya 11 PNS, 11 ya, Ya, 11 oke. 11 PNS waktu itu, dan kita menghadapi minimal 17.000 daftar keanggotaan parpol melalui layar. Iya. Maka perlu banyak penyiasatan, tutor dan sebagainya itu ke teman-teman yang istilahnya yang harus kita berdayakan ini agar kapasitasnya itu naik kelas kan gitu. Dari yang sekedar pemahaman IT-nya yang diperuntukkan untuk main HP dan sebagainya, itu kita bimtek untuk dapat melakukan vermin melalui sipol. Itulah situasi pertama yang kita hadapi. Dan kalau kita bagi kemarin waktu verpol itu satu orang, saya masih ingat satu orang itu harus memegang 4.440 sekian daftar nama untuk dilakukan vermin melalui sipol. Sangat panjang sekali, sangat banyak sekali. Sangat melelahkan ya Bapak. Melelahkan sekali. Itu kita belum terjun ke lapangan loh itu. Iya, itu Belum masih vermin. itu masih melalui aplikasi. Iya. Beri layar. Iya. Beri layar. Bayangkan kalau udah terjun ke rumah-rumah atau ke pada saat verifikasinya. Jadi kan ada banyak Iya. tahapannya kan. Yang vermin dulu tuh yang tantangannya ada di mata. Ya banyak gitu ya. Iya. Dulu pegang partai apa saja, Mbak Nelly? Masih ingat ya? Karena aku kan admin ya, jadi Pegang semua. semua partai sih. Semua partai. Iya, semua partai. Masih ingat nggak yang terbanyak apa? Lupa ya Pak, aku udah lupa. Karena terlalu banyak input ya. Boleh nyebutin partainya nggak sih Pak? Nanti detik gitu ya. Ya itu aja sih teman-teman yang bisa kita bagi. Baru di tahapan vermin, belum ketika turun ke verifikasi faktual. Jadi kalau di pendaftaran dan verifikasi parpol itu kan ada 2 jenjang verifikasi, ada 2 tahap verifikasi. Vermin itu melalui sipol, verfaknya itu kita terjun ke lapangan untuk apa istilahnya? Penyesuai apa? Penelitian ya? Penelitian, kepengurusan dan penelitian keanggotaan. Berarti itu langsung ke rumahnya sesuai KTP itu ya? Iya, jadi Pada kan saat verfak itu ya? kalau ketika vermin ya, kita ngomong vermin Iya, dulu, vermin. vermin selesai oleh KPU RI by aplikasi itu akan diturunkan nama-nama yang diacak gitu, secara acak ya Pak Surya ya. Diacak. Jadi bukan kita yang milih. Kalau kita yang milih mah kita milihnya yang terdeteksi alamatnya yang dekat yang gampang masing-masing yang dekat Iya. kasih ini gitu ya. Jadi nama-nama itu turun langsung dari aplikasi, kemudian kita cetak. Ya udah itu satu-satu. Ada beberapa lembar gitu ya. Mengakui, tidak mengakui, dan apa Pak Surya? 3 apa 2 gitu ya? Mengundurkan diri. Iya, mengundurkan diri. Jadi semua data yang diturunkan oleh KPU RI itu wajib kita datangi seperti itu. Dibagi beberapa kelompok sih. Dan Kota Kediri kan memang wilayahnya perkotaan ya. Justru itu tantangannya yang lebih ini lagi ketika kita bertemu dengan orangnya langsung. Ada kalau pengalamannya teman-teman sih. Ada yang dikira tukang kredit, ada yang shock, ada yang apalagi yang ada sih kelompok. Kalau di Kota Kediri itu ada kelompok masyarakat tertentu ya, saya nggak bisa sebutin di mana apa siapa gitu ya, yang enggan ya. Bahkan ketika melihat kita, apalagi kita membawa data dia lengkap ya, kan di situ ada KTP-nya, kita kan wajib mencocokkan nomor keanggotaannya, terus kemudian nomor KTP-nya, alamatnya, dan betul nggak nih namanya Bapak Ibu ini anggota partai ABC atau bukan gitu. Kita kan kesana udah bawa data lengkap itu. Mereka dapat dari mana datanya? Kamu apa itu partai apa itu begitu? Nggak semuanya ramah. Kalau di perkotaan kan cenderung masyarakatnya kan lebih tahu apa gimana gitu ya. Jadi nggak yang terus
ayo wes lah sini tak tanda tanganin gitu, nggak mudah. Pengalamannya teman-teman yang di lapangan seperti itu. Dan saya juga beberapa kali turun sih, tapi nggak sebanyak teman-teman karena kan setelah teman-teman membawa hasilnya itu kan saya yang menerima, saya mengerjakan lewat aplikasi dibantu Pak Surya dan teman-teman yang sudah familiar dengan Sipol juga membantu seperti itu. Pengalamannya rata-rata Ada hal terburuk yang pernah dialami? Nah, apa ya? Mungkin bisa diceritakan kepada teman pemilih di Oh rumah. iya. Jadi waktu itu hari terakhir ya Pak Surya. Hari terakhir di mana semua hasil verifikasi faktual itu harus masuk ke Sipol. Lucunya itu adalah itu dari awal data diterima itu sudah disusun berdasarkan nomor urutnya ya. Oh sudah partai A sudah cukup, partai B sudah cukup. Ketika mau di scan ada aja yang kurang 1 orang lah, 2 orang lah, 3 orang lah, sampai akhirnya itu kayak Ya, pasukan serangan. satu bersih akhirnya yang ya akhirnya teman-teman aduh nggak bisa ini. Jadi detik terakhir data harus masuk itu nggak ada yang tidur itu, teman-teman semuanya langsung cari, nggak tahu ada di situ, ada di mana, tapi alhamdulillahnya kita berhasil menyelesaikannya itu tepat waktu. Dengan kerjasama ya tentunya. Betul. Dan itu hari terakhir ya berarti. Iya. Ada batasan waktunya juga berarti kan itu ya. sama. Iya dong. Sama. Pertama kali 2359 kita 2359. temui itu ya di Pertama sini. kali Iya, di- itu, iya. pada saat tahapan Fermin. Betul. Dan memang paperless ya Pak Surya ya. Jadi Paperless, kita harus semua mengerti wilayah. semua keanggotaan itu masuk di Sipol. Kalau di pemilu sebelumnya yang 2019 kita masih ada ininya ya Pak Surya. By heart. 2019 Pakainya walaupun ada datang. aplikasi tetap kita masih Secara langsung. Iya, jadi mereka mengerjakan 2 sih. Di aplikasi iya, terus hardnya mereka bawa ada surat pernyataan keanggotaan, ada dilampiri KTP sama anggota. Kalau itu kan ya tes mata juga, tapi ada ininya gitu, ada hardnya itu kan orang-orang yang nggak terbiasa dengan aplikasi itu kan bisa, Iya. itu bisa gitulah. Ya itu Ya, bedanya sih. Dan di tahapan ini kita pertama kali menemui dinamika kita apa ya istilahnya, bukan menyiasati, tapi kita berusaha menyediakan administrasinya yang itu belum tersedia di regulasi. Iya. Kita pertama kali sudah dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Jadi Iya. jangan dibayangkan ketika kita di tahapan itu semua perangkat administrasinya Sudah siap. sudah ada. Ada yang Dalam case ikut tertentu, diraba-raba. dalam case tertentu itu ya kita harus istilahnya merancang satu kelengkapan administrasi sendiri yang itu kita pikir nanti bisa mengcover permasalahan ini. Salah satunya apa? Salah satunya kalau misalkan kemudian ada yang merasa bahwa dia bukan anggota parpol, Keberatan gitu ya. Iya. keberatan. Iya. Ada juga yang, loh, saya anggota partai ini, kenapa kok ada di partai Partai ini? ini. Salah masuk. Ganda. Oh ganda. Iya, Ganda. Penyebutannya disebut dengan ganda. Ganda. Jadi nama dia itu dicamot untuk dimasukkan dalam keanggotaan parpol yang lain. Form untuk kita melakukan klarifikasi itu tidak serta-merta di awal tahapan itu ada. Jadi ketika kita menghadapi hal seperti itu, nah itu Tantangannya juga. tantangannya. Wah, ini berarti kita butuh perangkat administrasi yang mampu mengcover permasalahan ini. Itu. Yang kedua, pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat ini kan tetap bagaimanapun harus difasilitasi oleh KPU untuk mereka orang-orang yang merasa namanya bukan anggota parpol dan namanya dimasukkan dalam daftar keanggotaan parpol. Jadi perangkat mulai dari perangkat pengaduannya harus kita siapkan, perangkat administrasi untuk melakukan klarifikasi kepada parpol yang bersangkutan juga mekanismenya harus kita siapkan, dan kemudian administrasi finalnya
harus kita siapkan juga. Iya. Itu tantangan pertama yang harus sudah dihadapi. Tantangannya. Baru satu tahapan, Iya. tahapan verifikasi dan tahapan pendaftaran dan verifikasi keanggotaan parpol. Padahal kalau kita di Teknis bagian teknis itu dari awal sampai akhir pasti ada aja. Jadi dari tahapan-tahapan tuh mesti ada tantangannya sendiri kan. Oh iya betul. Iya. Ini Apalagi baru ini sipol ya, kalau- baru partai politik. Kalau Pak Sis kan lebih ke waktu itu karena kita pemilu serentak ya. Iya. Pemilu serentak, pilkada serentak, jadi proses cetak surat suara Iya, suara itu dihandle oleh KPU RI. KPU RI. Iya, pada saat pemilu. Iya. Iya, Pak Sis harus ke sana. Antri ya, antri. Ya, itu pas itu suka dukanya pada Pak saat Sis. pilkada itu, pilkada ya. Nah, Kalau- boleh, waktu boleh pilkada. nih sekarang Pak Sis menceritakan suka Iya. dukanya. Baru masuk udah langsung pemilu, teman-teman. suka dukanya ya di awal itu Mas ini jadi ini 2023. pertama itu penjajakannya di bagian tukang desainer. Iya, Iya, desain. kan dulu kan pada sebelum Teku kan Tekmas tuh kan. Nah, kebanyakan yang di wilayah Parmas tuh kan dilimpahkan ke saya. Event besar pertamanya apa Mas? Berapa ya? Kirap. Kayaknya kirap Kirap pemilu, kirap bendera. Kirap, iya. Nah itu juga kirap. Itu acara besar ya. Iya, acara besar. Memang digagas Nah. oleh KPRI. Pada saat kirap itu kan juga barengan sama tahapan apa ya? Pas pendaftaran pasangan calon kayaknya. Pendaftaran calon DPRD Pak ya. Iya, Iya, pendaftaran ada. calon DPRD. Itu kan apa ya namanya? Juli Agustus. Nah, itu juga tantangan kalau yang di antara teknis sama Parmas tuh Parmas bareng ada kan ada dua. Membagi dua Iya, itu membagi membelah dua. diri ya, membelah diri. Terus Tapi kan- gini Mas Yus, saya juga perlu tahu ini. Ada semacam perasaan nggak ketika itu ini pekerjaan macam apa ini? Kenapa? Kerja dari jam 7 sampai jam 9 malam, besoknya Besoknya jam harus 7 lagi jam 9 malam. Kaget ya, shock. So, Besoknya lagi di satu tempo ketika ketemu 2359 jam 7 sampai jam 12 malam, besoknya jam 7 sudah ada di kantor lagi. Iya. Ada yang bisa di-share ya? Dulu. itu termasuk selama saya bekerja ya di KPU nih pagi sampai malam Kayaknya terus situasi paginya sampai pertama malam waktu lagi itu. ya dan itu rutin hampir setiap minggu itu gitu terus itu kayak pas apalagi pas mau pendaftaran terakhir kayak pasangan calon DPRD itu nah 2359 belum pada saat verifikasi perbaikan itu kan mesti jam-jam terakhir malam Iya, sampai iya, malam Nah, ngambilnya. malam terakhir. paginya ya berangkat lagi Nah, seperti itu Iya, nginep kan ya Pak Sis waktu itu. nggak PP saya. Oh, PP, siap-siap. Iya. Gimana pengalaman berharga itu pada saat penghitungan suara atau di namanya Sirekap aplikasi. Sirekap. Nah, itu kan saya sama Pak Surya memang dilimpahkan jadi operator. Nah, itu kan tantangannya itu kan kita ngadapinya ke Badan Ekop, KPPS, PPS itu kan. Nah, jadi koordinasi terus bagaimana aplikasinya Sirekap itu juga bisa apa enggak. Nah, itu juga butuh waktu, butuh tenaga yang saling koordinasi juga. Betul. Tapi ini kita diuntungkan juga dengan kondisi wilayah kita ya. Iya, Internetnya alhamdulillah itu. bagus, Nah, terus wilayahnya nggak besar-besar amat. Besar-besar. Ya, kalau saya mau bilang kecil, enggak kalau di sini nggak kalau besar-besar kita bilang amat. Cukup. Ya, Iya. ya. Alhamdulillah ya berjalan sampai hari H. Tidak ada permasalahan di aplikasi. Alhamdulillah, guys. Lega, Aman. aman. Dan Mas Yus ini ketika kita dulu Sirekap itu Nah, menjadi call center dadakan. iya benar. Pas pemilu itu ya. Kan pada saat pemilu kan KPPS-nya kan lebih banyak ya. Iya. Ada berapa TPS. Nah, itu kan aduh banyak. Halo-halo nggak pernah, nggak pernah berhenti ya. Iya. Jadi teman pemilih jangan dipikir bahwa dalam operasionalisasi aplikasi itu smooth, lancar seperti mana adanya. Bayangkan saja untuk persiapan Sirekap itu kita hampir tiap malam itu Zoom meeting Iya. hanya untuk trial Terus uji coba, Ya, uji coba uji beban beban. seperti itu. Jadi kalau bisa dihitung hampir Hamin 7 itu hampir kita tiap malam itu Iya. trial and error.
uji beban. Ya, istilahnya ada uji 3 beban. kali Uji ya. beban ada berapa? Ada 3 gelombang uji beban. 3 gelombang. Iya dulu pada Dan saat dulu. selalu saja ada permasalahan yang harus dihadapi. Repotnya karena yang kita hadapi itu operator-operator di tingkat PPK PPS, mereka itu mau tidak mau ketika menghadapi masalah pasti yang dihubungi adalah KPU, operator admin dan operator KPU kota. Jadi dan yang dihadapi mesti saya dan Mas Sis. Ini kenapa nggak bisa? Ini kenapa untungnya nggak bisa? sudah ada Pak Sis. Banyak telepon masuk mati ya. Jadi jangan pikir bekerja di KPU menjadi operator aplikasi di KPU ketika masa tahapan itu ada jam kerjanya. Jam kerja. Jangan dipikir seperti itu. Jam kerja 24 kita jam. adalah 24 jam. Ya betul. Iya. Jadi bisa saja kita itu tiba-tiba di jam 10 malam, jam 11 malam itu ditelepon sama PPS, ditelepon sama KPPS. Hanya untuk masalah konsultasi aplikasi yang error. Lika-likunya seperti itu. Dan harapan kita ya semoga aja kedepannya hal-hal seperti itu Iya. bisa diminimalisir. Iya. Semoga kedepannya jauh lebih baik ya Bapak. Iya. Jangan menjadikan kita lagi itu sebagai call center. Mungkin Sudah secara Call center juga setiap hari. orang-orangnya ya kan. secara aplikasi digitalisasi mungkin kedepannya kan bisa lebih Betul. baik. Oke, ada lagi yang mau dikeluh Sampaikan. kesahkan? Iya. Sudah sih. Sementara itu aja. Iya, karena kalau kita buka yang lain-lain, Nggak Banyak rahasia selesai yang nanti. membongkar nanti, banyak rahasia. bukan hanya itu, kita malah nggak punya tema nanti. Oh iya. Iya betul. Jadi- Temanya habis. Kalau Cukup teman di verbal aja dulu. Iya betul. Jadi kalau teman pemilih kepo nih cerita-cerita selanjutnya nanti pasti akan ada segmen dari teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Nah, oke. Selanjutnya kita memasuki segmen ketiga. Jadi di sini sudah ada sekitar berapa ini? 9. Ya. 9 kertas yang di baliknya itu ada kata atau kalimat yang mungkin teman pemilih di rumah belum familiar, Bapak Ibu. Jadi di sini Tapi saya sangat familiar bagi kita. ya betul. Jadi Familiar dalam arti sangat berkesan. iya, jadi di sini nanti saya akan mungkin Bapak Ibu nanti bisa memilih mana nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu dan teman pemilih yang ada di rumah dan Bapak dan Ibu bisa nih menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata tersebut. Oke, Ini setuju? giliran atau bagaimana? Giliran nih. Monggo nih. Aturan mainnya. Mulai dari siapa? Mulai dari Atau- Pak Surya, Pak Sis, kemudian saya gitu. Oke, silahkan Bapak. Bapak mau pilih yang mana? Monggo. Saya ini. Oke. Ini aja deh. Dikasihkan ke Mbak Is. Ini, oke. Jadi unlock ya. Iya. Unlock. Apa ini Bapak Apa yang maksudnya? terbesit? Boleh dijelaskan. Unlock itu artinya, ini sebenarnya harusnya si Mimin ini. Ya, kok malah dilempar ke aku ya. Karena yang yang melakukan klik itu kan Hubungan cuma sama gampangnya aplikasinya. gini. Biasanya unlock itu, jadi kita udah yakin nih dengan proses vermi kita selesai, oke, klik submit, kirim, simpan, selesai. Kemudian tiba-tiba ada yang telepon, ini kok ada yang gini, gitu. Ada komplain. Biasanya dari Bapak Ibu komisioner, coba tolong dicek lagi. Kita cek, waduh, iya bener ini. Kita cek, kalau sudah seperti itu situasinya maka kita cek dulu tahapannya lewat nggak? Alhamdulillah belum lewat. Akhirnya mau tidak mau dengan memasang nada belas kasihan, kita teleponlah kepada admin di KPU Provinsi. KPU Provinsi atau KPRI. Unlock. Mbak, Mas, admin, dulu itu Mas Bintang, tolong ya Kota Kediri ini di-unlock dengan nada yang sedikit memelas supaya si admin provinsi ini juga belas kasihan ke kita. Bersedia untuk membuka. Karena saya yakin admin provinsi itu kan pusing karena dia menghadapi 38 kabupaten kota yang bisa jadi permasalahannya sama. Sama. Gitu. Kemungkinan sama.
Jadi unlock nih sama dengan kasihanilah. Bukalah. Gitu ya Pak Surya. Oke, boleh next? Mau ibu atau mas? Pak Surya, silakan. Oke, boleh, silahkan. Ini aja deh. Apa ya ini? Fermin, tadi sudah disinggung nih. Fermin, verifikasi administrasi. Administrasi. Fermin itu saya pertama kali dengar kata-kata Fermin itu ya pada saat di KPU. Sebelumnya kan saya nggak pernah apa itu Fermin. Ternyata kepanjangannya verifikasi administrasi. Nah itu pada saat pendaftaran pasangan calon DPRD itu butuh namanya verifikasi. Nah termasuk saya, Bu Nelly, Pak Surya dan teman-teman itu kan juga ikut memverifikasi tiap anggota calon, baik data pribadi, baik perlengkapannya. Nah itu kan butuh memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah ini ada yang kelewat. Waduh, ini belum di memenuhi syarat atau sudah belum ya gitu. Akhirnya kan butuh unlock juga tadi. Kamu sambung. Nah, itu kan juga dari Fermin juga. Oh gitu. Dari Fermin menjadi Iya. unlock. Jadi, oke lanjut. Oke, next, ibu silahkan. Nah ini. Panjang ini sepertinya ya. Apa ya? Aduh. Bad Gateway, silahkan ibu. Ini seputar aplikasi terus ini. Iya. Bad Gateway itu kalau yang ada di otak saya ya, macet. Kemudian tunggu sebentar. Apalagi ya Pak? Clue-nya tuh. Loading. Ya jadi 505. kalau karena 505, 401 gitu ya. Padahal kayak gitu. Jadi memang kalau pada saat tahapan itu kan memang se-Indonesia Raya menggunakan jalan itu istilahnya gitu ya. Jadi mungkin saking sibuknya, tingginya traffic akhirnya tabrakan nih, macet. Ya yang bisa dilakukan saya selaku Mimin waktu itu ya hanya menunggu sampai sudah gitu. Menunggu yang tidak pasti juga ya kan. Kapan Dia ini? sampai kapan? Tapi kita tetap sabar. Tapi ini tetap di masa tahapan kok, nggak sampai melewati tahapan dia tetap bad gateway gitu, enggak. Udah gitu. Kira-kira kenapa itu kok bisa bad gateway? Wah, ya itu server ya. Semua aplikasinya kan berpusat di KPURI kan ya. Iya. Ya dipakai se-Indonesia Raya ya. Bayangkan aja betapa sibuknya itu jalan kabel. Aduh, apalagi pas hari terakhir itu. Jangan Sampai apalagi yang kata pertama tadi unlock. Iya. Kalau di masa unlock jangan sampai bad gateway itu. Jangan sampai. Iya. Semacam Bahaya itu. hilang macet. Iya. Ini dilanjutkan Pak Surya lagi? Oke, atau lagi. Udah? Gimana? Pak Masih Surya banyak. lagi 1, ya. 2, 3, 4, 2 kali? 5. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa deh. nggak apa. Kita lanjut lagi. Oke, Pak Surya, boleh, satu silahkan. Aku lagi nih. Ini kurang. Oh iya, lupa. Oke, kita buka teman-teman ya. Iya. Waduh, 2359. Silahkan Bapak. Jam keramat. Sudah disebutin dari tadi tuh padahal. Iya. Jadi Punya kaosnya ya nggak sih? Kaosnya ini tuh. harusnya dulu itu kita bikin ya, cuma sayangnya kita belum sempat. Dapat 2359 ini jam keramat teman memilih. Jadi kalau di KPU karena kita itu ingin melayani proses tahapan ini dengan maksimal kepada peserta pemilu, maka setiap di akhir tahapan, di akhir fase tahapan itu kita memberikan kesempatan kepada peserta pemilu itu untuk melakukan proses tahapan itu secara maksimal dengan menyediakan batas akhir tahapan itu sampai dengan hari terakhir jam 23.59. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau di sub tahapan pertama dari verifikasi keanggotaan parpol itu kan peserta pemilu disediakan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Kemudian di hari terakhir dia juga diberikan kesempatan
melakukan perbaikan di hari terakhir sampai 2359. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar maksimal. Misalnya dia punya kekurangan 20 keanggotaan yang belum memenuhi syarat. 20 itu ya yang harus kesempatan yang harus segera diraih secara maksimal oleh peserta pemilu untuk mendapatkan minimal daftar keanggotaan agar yang bersangkutan ini bisa Ikut pemilu. memenuhi syarat. Ya. Karena kalau dia lulus Vermin, otomatis dia bisa lanjut ke verifikasi faktual. Bukan hanya pas Verpol aja ya, tapi pendaftaran calon. Betul. Itu juga ada di hari terakhir pasti 2359. Kemudian mengumpulkan dana kampanye ya. Iya. Dana kampanye terakhir 2359. Satunya Pokoknya setiap 2359. hampir semua tahapan kita itu di hari terakhir pasti 2359. Gitu teman-teman. Oke. Dan kalau bagi kita 2359 itu berarti kita harus menambah amunisi gizi. Jelas. Maksudnya Dari kembung, mananya harus dari kembung masuk angin keisi, kembung lagi masuk angin keisi gitu. Dan mengurangi jam tidur juga itu. Iya. Yang pasti jarang nggak mandi ya ini ya. Mandilah. Kalau aku nggak. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, silakan Mas. Saya. Nah, ini aja, Mas. DCT. Apa itu DCT? Singkatannya. DCT kepanjangannya daftar calon tetap. Nah, ini kaliannya masih sini yang bagian desain. Juga itu pendaftaran pasangan calon juga itu DCT itu. Jadi kayak hasil akhir dari siapa sih calon-calon yang akan mau dipilih anggota DPR. Nah itu DCT, daftar calon tetap. Nah di situ kan juga sebelum DCT kita juga ada DCS, daftar calon sementara, daftar calon tetap. Nah prosesnya itu kayak apa ya? Kayak Vermin itu verifikasi administrasi dari parpol, enggak deh, langsung anggotanya ya. Itu sampai jadilah DCT. Pokoknya DCT itu tahap akhir ya, Tahap sebelum akhir. jadi surat suara ya. Iya, mulai Nanti dari partai nama, approve, mulai memberikan dari approve. profilnya juga itu harus sudah clear, benar-benar clear. Udah jadi lah Sebelum istilahnya. masuk ke kampanye. Iya, Oh, sebelum iya, masuk iya, iya. kampanye. Sebelum masuk ke kampanye. Betul-betul. Dan itu harus dari kitanya juga harus teliti, harus jangan sampai salah gitu. Kalau salah. Tapi kita pada saat pengumuman itu ada masa tanggapan masyarakat, Pak ya. Betul. Nah itu juga alhamdulillah kita nggak ada tanggapan, jadi ya lanjut ke tahap selanjutnya. Lancar lah, nggak ada halangan. Lanjut. Oke, Si boleh. Mimin. Yang terakhir? Terakhir ya. Iya. Mimin. Terakhir ini Ibu. DPC, singkatan juga tentunya. Apa tadi ya? Nah, itu sama berarti kan. DPC. Tapi kita serahkan kepada pemimpin. Kalau DPC itu bisa dua makna nih. Singkatannya bisa Dewan Pimpinan Cabang, berarti berhubungan dengan parpol, Politik. atau daftar pasangan calon. Daftar pasangan calon berarti pilkada ya. Ada ya yang berhubungan Iya. pada pasangan calon. Sama juga dengan kalau daftar pasangan calon berarti sama dengan DCT. Dia sudah istilahnya sudah jadi, ada kepala daerah, ada wakil kepala daerah, ada foto dan sebagainya. Sudah jadi untuk di Iya, itu juga punya pengalaman menarik ya di DPC. Kayaknya pas Perlu di diceritakan? pilkada ya. jangan. Mungkin di next segmen. Iya, Tapi benar. poin pentingnya kalau di DPC itu kita harus benar-benar memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Betul. Iya, betul ya. mulai dari foto, Foto, nama, termasuk visi dan misi. Visi itu dan juga. misi. Kita Terlalu harus- cerah? Apakah terlalu betul, gelap? Oh, iya. Akurasi warna? Nah, itu Akurasi juga warna, mempengaruhi. akurasi, terus ada apa? Model foto juga, pose itu kan bukan kita yang nentuin, tapi Iya. kita sudah punya standarnya. Mereka yang Kita ada template-nya gitu Ada ya. template-nya, Nah, template-nya disediakan oleh KPU RI, kemudian pihak Terus calon mereka pasang memberikan calonnya foto Iya. dan ininya terus kita masukkan ke template-nya. Itu kayaknya yang lebih tertantang Pak Sis bukan sih? Karena dia yang di sana. iya. Termasuk yang Pak mendesain Sis dan juga ya. Pak Surya, iya. Menarik. ya.
agar benar-benar cocok di PJ itu. Jadi di akhir itu kita selalu menyediakan istilahnya ya, tahapan approval. Iya, Approval, ya. Approval Persetujuan. supaya supaya srek pasangan calon itu srek, foto saya sudah seperti ini, gradasi warnanya sudah cocok, sudah terlihat berkilau. Iya. Dan isinya juga, tulisannya juga sudah sesuai, belum ada yang masih. Jadi gak hanya foto ya teman-teman, Iya. bahkan untuk visi misi. visi misi dan nama yang dipakai, Iya. nama itu juga kita harus approvalkan ke Pasangan. yang bersangkutan, ke pasangan calon gitu. Oke. Oke, jadi itu tadi teman-teman 6 kata atau kalimat yang mungkin teman-teman akhirnya mengerti nih apa istilah-istilah itu. Dan mungkin kita sudah cukup lama ya menemani teman pemilih yang ada di rumah. Untuk itu saya ada satu pantun penutup hari ini. Oke, malam tiba lampu menyala, Cakep. kota Kediri kian berseri. Asik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sampai semuanya. jumpa.